Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita hadiratkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Dan penghormatan kami kepada Ibu Nur Afni, SPC MPC selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori objek Melanie Klein. Nah, baik, materi yang pertama yaitu mengenai teori relasi objek. Teori relasi objek menurut Melanie Klein menekankan pentingnya 4 sampai dengan 6 bulan setelah kelahiran. Ia juga menekankan bahwa dorongan-dorongan pada bayi seperti seks, lapar, dan lainnya dilandasi oleh sebuah objek, yaitu seperti payudara, penis, vagina, dan lainnya. Menurut Klein, hubungan anak dengan payudara merupakan dasar dari sebuah hubungan dan berperan sebagai prototipe dari hubungan selanjutnya, seperti ibu dan ayah. Kecenderungan awal seorang bayi untuk menghubungkan bagian-bagian dari suatu objek membuatnya mengalami suatu kondisi yang tidak realistik atau serupa dengan khayalan yang mempengaruhi hubungan interpersonalnya di kemudian hari. Selanjutnya, selain dari teori Melanie Klein, ada beberapa teori lain yang juga berpendapat mengenai pentingnya pengalaman awal seorang anak dengan ibunya. Yang pertama ada Margaret Mahler, yang kedua ada Hans Kohn, yang ketiga ada John Bowlby, dan yang keempat ada Mary Ainsworth. Perlu kita ketahui bahwasannya teori relasi objek merupakan bagian dari teori Freud mengenai teori insting, tetapi penyebabnya berbeda setidaknya dalam 3 hal. Teori Freud mengenai relasi objek yaitu yang pertama menekankan dorongan-dorongan biologis, yang kedua bersifat paternal dan menekankan pada kekurangan kontrol ayah, yang ketiga lebih memandang kekurangan seksual sebagai motif utama tingkah laku manusia. Selanjutnya, teori relasi objek menurut Melanie Klein. Yang pertama yaitu menekankan pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Yang kedua bersifat maternal yang menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Dan yang ketiga yaitu lebih memandang kotak hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai kehidupan psikis pada bayi. Seorang bayi tidak memulai hidupnya sebagai individu yang kosong. Nah, pada perkembangan 4-6 bulan pertama, kehidupan psikis bayi terbagi menjadi 2, yaitu fantasi dan juga objek. Nah, apa sih itu fantasi dan objek? Fantasi merupakan representasi psikis dari ketidaksadaran insting, yaitu id yang tidak bisa dicampur adukkan dengan fantasi kesadaran. Selanjutnya yaitu objek. Melanie Klein sependapat dengan Freud bahwasannya manusia memiliki dorongan bawaan atau insting yang termasuk juga insting kematian. Insting atau dorongan tersebut yaitu berupa objek. Klein yakin bahwasannya pada masa bayi awal, anak-anak sudah berkaitan dengan objek-objek eksternal. Misalnya, seperti dorongan lapar untuk mendapatkan payudara. Baru kemudian bayi mulai berminat dengan wajah dan tangan ibunya. Poin selanjutnya adalah posisi. Bayi mengatur pengalaman mereka berdasarkan posisi tertentu dalam usahanya untuk menghadapi keadaan baik maupun keadaan yang buruk, atau dalam menghadapi objek internal maupun objek eksternal. Di sini posisi terbagi 2. Yang pertama adalah posisi paranoid schizoid. Cara bayi untuk mengatur pengalamannya yang juga mengandung perasaan paranoid sebagai pelaksana pemisahan objek internal maupun eksternal menjadi objek yang baik maupun objek yang buruk. Kedua adalah posisi depresif. Kekhawatiran akan kehilangan objek yang dicintainya bergabung dengan perasaan bersalah karena menginginkan kehancuran konstitusi objek. Posisi depresif ini menghilang saat anak berkhayal bahwa mereka sudah membuat perbaikan dan mengenali bahwa ibunya tidak akan menghilang selamanya, akan tetapi akan kembali setiap kali ia pergi. Saat posisi depresif menghilang, anak akan menghapus pandangan mereka mengenai ibu mereka baik ataupun ibu mereka itu. Mekanisme pertahanan psikis. Yang pertama ialah introyeksi, ialah khayalan yang diperoleh bayi mengenai proses dan pengalaman mereka dengan objek eksternal yang asalnya dari payudara ibu. Yang kedua ialah proyeksi, ialah khayalan yang dirasakan oleh seseorang dan rangsangan yang sebetulnya dipindahkan pada orang lain tidak berasal dari diri sendiri.
Yang ketiga ialah pemisahan, yaitu memisahkan rangsangan yang tidak sesuai untuk mengatur aspek-aspek baik dan buruk serta objek eksternal. Apabila pemisahan dilakukan tidak secara ekstrim dan tidak kaku, maka berdampak positif dan bermakna baik untuk bayi. Yang terakhir ialah identifikasi proyektif, yaitu bayi memisahkan bagian dari diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Internalisasi berarti bahwa orang melakukan introyeksi, yaitu memasukkan aspek eksternal, kemudian diolahnya menjadi langkah-langkah kerja yang bermakna secara psikologis. Terdiri dari yang pertama, ego. Melanie Klein meyakini bahwa ego atau sifat mementingkan diri sendiri sudah matang pada tahap yang jauh dari awal daripada yang diperkirakan oleh Freud. Yang kedua ialah superego, yaitu melayani klien menyimpulkan bahwa semakin dewasa maka superego akan menghasilkan perasaan bersalah dan interior, tetapi analisis terhadap anak-anak membuatnya percaya bahwa superego awal yang muncul pada anak-anak bukan menghasilkan perasaan bersalah tapi perasaan terancam. Yang ketiga ialah Oedipus Complex. Melanie Klein mengungkapkan bahwa Oedipus Complex terjadi bersamaan dengan tahap onal dan oral dan mencapai puncaknya pada tahap genital, yaitu sekitar usia 3 atau 4 tahun. Keempat ialah perkembangan oedipal pada perempuan. Oedipal feminim yaitu selama bulan pertama dalam kehidupan seorang anak melihat payudara ibunya sebagai objek yang baik atau buruk. Kelima, yaitu perkembangan oedipal pada anak laki-laki. Anak laki-laki memandang payudara ibunya sebagai objek baik dan buruk. Pada bulan pertama, anak laki-laki mengganti tahap oralnya ada di payudara menjadi penis ayahnya. Pada masanya ini, anak menjadi feminis di mana mengadopsi sikap homoseksual pasif terhadap ayahnya, kemudian menjadi heteroseksual pada ibunya. Melanie Klein percaya bahwa posisi homoseksual pasif ini merupakan faktor awal terbentuknya hubungan heteroseksual yang sehat dengan ibunya. Kedekatan antara bayi dengan pengasuh utama membutuhkan kontak fisik dengan ibu yang hangat dan responsif. Ini dibutuhkan untuk menimbulkan rasa percaya antara ibu dan anak, dan ini sangat pengaruh terhadap psikologis sang bayi. Ada dua jenis orang dewasa dalam menjalani hubungan. Terdapat dua tipe. Yang pertama ada tipe yang cemas, yang kedua ada tipe merasa aman. Tipe merasa cemas ini cenderung memiliki hubungan yang toksik, akan terobsesi dengan pasangannya dan membuat rasa tidak aman dalam dirinya, takut pasangannya hilang dari genggamannya. Tipe orang kedua yaitu orang-orang yang merasa aman. Orang-orang yang merasa aman akan cenderung lebih bahagia dalam menjalani hubungan, merasa puas, dan akan membuat hubungan mereka bertahan lebih lama dibandingkan orang-orang yang seringkali merasa cemas. Kepribadian manusia adalah hasil dari hubungan antara awal ibu dan anaknya. Usia 4-6 bulan, masa yang sangat penting untuk perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan ini mencari tahu gambaran pola hubungan diri sendiri dengan orang lain yang dibangun pada masa kanak-kanak, yang mana bisa mempengaruhi konsep diri kita dan hubungan sosial melalui tantangan-tantangan hidup di masa selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cenderung akan penasaran dan mengorek-ngorek kehidupan pasangan tersebut. Kepribadian manusia adalah hasil dari hubungan antara awal ibu dan anaknya. Usia 4-6 bulan, masa yang sangat penting untuk perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan ini mencari tahu gambaran pola hubungan diri sendiri dengan orang lain yang dibangun pada masa kanak-kanak.